Gak bisa lepas dari gadget? Pasti. Blue light dari gadget bikin mukamu kusam loh. Inovasi baru Wardah Lightening Series. Micellar Gentle Wash, membersihkan tanpa rasa kesat. Day Cream, melindungi dari blue light dan sinar matahari. Night Cream, cerah optimal, sehat terlindungi. Let's play. Wajah cerah terlindungi dengan yang halal, itu pasti. Wardah Lightening Series, feel the light. Oke, selamat malam buat teman-teman Hai Buka yang nonton live Instagram dan live YouTube di Hai Buka Talk malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yovita Alfiana selaku MC pada malam hari ini. Nah, kita sekarang balik lagi nih di Buka Talk episode 4. Jadi hari ini kita bakal bahas tema yang luar biasa menarik ya teman-teman semuanya, ayah, bunda, dan teman-teman semuanya yang menyaksikan live pada malam hari ini. Jadi hari ini kita akan bahas tema seputar kegiatan Montessori di rumah untuk mengurangi penggunaan gadget. Dengan pastinya mendatangkan narasumber yang luar biasa keren nih pada malam hari ini ya teman-teman ya. Oke, mungkin aku mau sapa-sapa dulu ya. Jadi di sini kita bakal kedatangan narasumber namanya Miss Mimi, yaitu beliau adalah seorang founder Jaya Islamic Montessori Homeschooling. Aku sapa-sapa dulu ya. Halo, selamat malam Miss Mimi. Selamat malam. Masya Allah, luar biasa sekali, yaitu narasumber kita pada malam hari ini. Nah, aku mau ngingetin juga buat teman-teman semuanya, buat teman-teman, jadi Hai Buka itu mengadakan giveaway buat teman-teman yang beruntung bakal bisa dapat hamper serta voucher dari sponsor kita yaitu Wardah Kosmetik. Caranya gampang banget, jadi teman-teman bisa banget untuk menstorikan kegiatan pada malam hari ini semenarik mungkin dan caption semenarik mungkin, bisa di-tag ke @haibuka dan @yovita_official. Buat teman-teman beruntung nanti bakal bisa dapat hampers dari sponsor kita Wardah dan voucher dari Wardah Kosmetik. Oke, mungkin aku langsung ke tema pada malam hari ini ya, kayak teman-teman pada nggak sabar nih di sini ya. Oke, nah kalau boleh tahu nih sekarang kita hari ini bakal bahas tentang kegiatan Montessori ya Miss ya. Jadi sebenarnya apa sih Miss kegiatan metode Montessori itu sendiri? Silakan Miss Mimi. Terima kasih kesempatannya, telah diberi kesempatan untuk berbicara di forum ini. Di sini sebelum saya menyampaikan, di sini Montessori itu sangat luas ya, dan Montessori itu for everyone ya. Jadi saya di sini berbicara atas pemahaman saya, kemudian pengalaman saya ya. Jadi kalau misalnya dilihat dari sejarahnya, metode Montessori itu adalah sebuah cara pembelajaran kepada anak ya, untuk memahami sebuah keilmuan yang ditemukan, diteliti, dan dikembangkan oleh seorang dokter sebenarnya. Jadi namanya adalah Maria Montessori. Beliau adalah Italian ya, atau lahir di Italia tahun 1870 sampai perjuangannya itu sampai 1952. Dan beliau itu sudah 50 tahun ya meneliti anak ya, awalnya itu dari ABK ya, jadi sebuah klinik gitu. Kemudian beliau itu melihat perilaku anak, kemudian dari situ beliau itu dari hasil observasi itu beliau itu menciptakan namanya alat-alat ya, alat-alat edukasi yang sekarang itu diberi nama aparatus gitu ya. Kemudian beliau juga nggak cukup sampai di situ, kemudian beliau juga mendirikan sekolah untuk anak-anak yang normal. Kemudian dengan observasi lagi, kemudian dari hasil observasi pertama dan alat-alat beliau yang sudah dia sediakan kepada anak-anak itu diteruskan untuk ke anak selanjutnya yang normal, dan itu juga it works gitu ya, sampai akhirnya beliau tuh masyhur banget di seluruh dunia ya, sampai mendapatkan beberapa Nobel di seluruh dunia yang sampai sekarang itu kita kenal sebagai metode Montessori, yaitu metode pedagogi berdasarkan kebutuhan development anak manusia. Jadi ini sangat natural dan bisa diaplikasikan untuk anak, semua anak ya. Kalau misalnya kita kan sering bilang ada special need, ada normal kids. Kalau di Montessori ini bisa untuk semuanya. Nah, sedangkan untuk kegiatan-kegiatannya ini bukan hanya sebuah kegiatan ya, tetapi bilangnya itu lebih tepatnya itu kayak kita itu bagaimana melihat
perkembangan anak ini secara natural. Kemudian kita menggunakan approachment atau SOP yang sudah Montessori tuliskan. Nah, di sini nanti itu ada namanya hal-hal istilah-istilah Montessori yang menurut aku sebagai ibu atau sebagai teacher itu benar-benar sangat terkagum-kagum dengan beberapa kata-katanya seperti follow the children, kemudian freedom within limit, peaceful children, peaceful world, help me to do it by myself, dan lain-lain. Masya Allah, aduh luar biasa banget ya ternyata buat ayah, bunda, dan moms di rumah ini pada baru tahu nih kayaknya ya Miss ya, kelihatan dari metode Montessori ini sendiri gitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Miss Nini tentang metode Montessori ya. Nah, bagaimana sih tipe atau sistem nih pembelajaran Montessori itu sendiri? Silakan Miss Nini. Oh, jadi kalau misalnya sistemnya itu memang kalau kita ingin belajar Montessori secara detail, itu memang kita harus mengikuti training ya. Karena trainingnya itu sangat detail dan ada beberapa hal yang harus kita pahami dulu ya. Tapi kan sekarang lagi pandemi gitu. Kemudian kalau untuk memahami Montessori sendiri secara instan sebenarnya nggak bisa. Tapi di sini mungkin saya bisa share atau tip ya. Bagaimana caranya memulai Montessori di rumah ataupun dari new beginner lah seperti apa. Jadi yang pertama kali ya, ini mungkin saya agak masuk sedikit ke filosofi ya. Jadi mungkin teman-teman di sini ya di IG, di Facebook, di medsos tuh kayaknya Montessori udah booming banget ya. Nah ini bagaimana sih memulai Montessori itu sendiri ya? Jadi yang pertama itu malah lebih ke pendekatan antara kita dan anak gitu. Jadi ternyata banyak orang tua itu yang nggak kenal anaknya. Karena apa? Karena juga baru lahir kayak gitu. Jadi istilah kata itu sebenarnya kita tuh sama aja. Kita sudah besar atau kita ketemu bayi itu sebenarnya kita sama-sama baru kenal. Yang pertama itu adalah kita harus kenal anak dulu. Kemudian membangun hubungan baik dengan anak, yaitu kalau dalam Montessori, kebutuhan anak manusia itu ada beberapa, yaitu kita harus memahami kebutuhan gerak, kebutuhan bahasa, kebutuhan bahasa lisan ya di sini ya, kemudian kebutuhan untuk mandiri, kebutuhan disiplin, kemudian kebutuhan cinta dan perlindungan. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu sebelum kita masuk ke sistem Montessori itu sendiri, karena ini adalah apa ya kayak welcome gitu. Jadi kalau kita misalnya tidak ada kedekatan dengan anak, bagaimana kita akan mengajarkan kepada anak? Jadi itu. Kemudian yang kedua adalah prepare environment. Prepare environment itu adalah lingkungan yang memang kita siapkan untuk anak. Nah kalau misalnya ibu di sini ya bisa lihat di medsos itu ataupun ibu sudah tahu kalau di Montessori itu sekolahnya itu atau ruangan itu beda banget dengan sekolah-sekolah yang mungkin ibu sudah kenal kayak gitu ya. Di situ ada rak, kemudian di situ ada aparatus yang ditaruh di nampan gitu ya. Kemudian kayaknya kok ada harmonisasi di situ. Nah, itu karena memang di prepare. Nah, kalau di rumah gimana ya, Bu ya? Jadi intinya dari prepare environment itu begini. Jadi rumah itu adalah tempat kedua anak manusia setelah rahim ibu. Maka usahakan lingkungan anak seramah dan senutrisi rahim ibu. Hangat, cukup, nyaman, dan penuh dengan kasih sayang. Jadi usahakan rumah Anda itu nyaman buat anak. Kemudian berikan suasana anak bisa menstimulus motorik kasarnya, motorik halusnya, dan kecerdasan lainnya. Nah, kemudian setelah kita itu membuat rumah itu tuh ramah sama anak, kita juga sebagai ibu harus menjaga anak kita dari hal-hal yang berbahaya dan moral yang buruk. Karena kita tahu sendiri ya Bu, anak-anak di usia 3-6 tahun atau di bawah 12 tahun itu, dia itu nggak bisa dengar kata jelek ataupun perilaku jelek, pasti akan ditiru. Nah, itu kita itu sampai buat sistemnya tuh kayak gitu. Jadi kita tuh kayak ngejagain anak lah gitu. Gimana agar semua sensor ya dari mata, dari hidung, dari telinga ataupun dari apapun itu yang nggak bisa steril, tapi setidaknya itu
pantas lah dilihat oleh anak-anak. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pola asuh. Pola asuh yang membantu anak untuk bisa menolong dirinya atau care of self ya. Yang di sini ada life skill anak ya. Seperti misalnya menyapu, kan anak kecil suka tuh kalau kita mau nyapu gitu dia ikut, atau dia pengen pakai baju sendiri, pengen mandi sendiri, kadang-kadang pengen makan sendiri. Nah, itu sebenarnya dasar-dasar Montessori, karena Montessori itu not just prepare for school, but prepare for life. Jadi benar-benar ini akan dibawa oleh anak sampai akhir hayatnya, yang mana itu dia itu sangat step on step seperti itu sampai akhirnya nanti masuk ke intelijen dia, yang kalau kita bilang heboh-hebohnya jadi orang tua, baca tulis, matematika, IPA, IPS, dan sebagainya. Nah, itu Montessori itu ada semua, Bu. Bahkan istilah kata, saya kan homeschooling Montessori sampai 12 tahun. Misalnya ready for university kayak gitu. Karena apa semuanya itu ada di situ. Demikian, Bu. Ya, banyak banget tadi yang sebenarnya diberikan informasi tentang belajar Montessori ini ya, di sini ya. Iya, iya. Ini bener-bener bakal kasih edukasi yang luar biasa ya, di sini ya, kepada para bunda, ayah, dan moms yang nonton live Instagram ataupun YouTube Buka pada malam hari ini gitu. Nah, Yofi mau mengingatkan sebelumnya buat teman-teman, buat moms, ayah, bunda, dan sobat teman-teman di rumah, bisa banget untuk menanyakan pertanyaan seputar kegiatan Montessori ini. Nanti pada saat sesi Q&A, Yofi akan baca pertanyaannya. Nah, tadi kan sudah jelaskan ya, Miss, tentang metode Montessori itu apa, kemudian bagaimana cara belajarnya, dan pengembangan diri pada anak-anak itu memang banyak ya, Miss, ya, kalau kita tahu ya. Nah, kenapa sih, Miss, kita itu memilih metode Montessori ini sendiri? Silakan, Miss. Oke, jadi kalau kenapa saya dulu ya, kenapa saya memilih metode Montessori? Jadi dulu saya kan guru ini ya, guru beberapa sekolah yang ada di Jakarta, di International School saya juga pernah. Kemudian saya juga suka pindah-pindah. Kemudian kenapa saya akhirnya fokus di sini? Karena ketika saya punya anak, saya nggak bisa campur-campur, Ibu. Ketika saya ada di training tentang kurikulum, kemudian apapun itu, karena anak saya bingung kalau dicampur-campur kayak gitu. Kemudian akhirnya saya membuat sebuah percobaan juga gitu ke anak, dan anak saya itu memilih yang Montessori itu. Jadi kalau misalnya ditanya, Miss, kenapa sih sekarang kamu fokus ke Montessori, padahal kamu juga tahu metode lainnya? Because my kid choose this one, kayak gitu. Jadi akhirnya saya dengan 3 anak itu dari bayi ya sampai 12 tahun, untuk kakak pertama itu pakai Montessori. Nah, itu kenapa? Karena metode Montessori itu yang pertama adalah prepare for life gitu. Jadi ini membantu banget di pola asuh aku sebagai ibu ya. Kemudian yang kedua itu long life learner. Jadi di Montessori itu proses belajar itu lebih utama daripada dibilang pinter kayak gitu. Karena pinter itu masih terlalu umum ya gitu ya. Tapi kalau anak sudah senang belajar gitu ya, ya dunia ini penuh dengan ilmu kayak gitu. Kemudian individual approach. Jadi di Montessori itu bukan standar nasional, bukan standar sebuah negara, tapi standar maksimal anak tersebut. Jadi menurut aku tuh wow, aku bilang lebih wow, saya bilang gitu. Kemudian yang ketiga itu scientific ya. Kebetulan saya ini suka science gitu ya. Saya suka science, saya juga jurusan sarjana komputer yang di situ itu kita itu untuk menemukan sebuah fakta, saya itu butuh observasi. Kemudian saya butuh bukti-bukti yang menguatkan kenapa saya harus mengambil ini. Dan saya jadi nggak ikut-ikutan gitu loh. Nah, itu scientific banget. Jadi apapun yang dituliskan Montessori di situ, akhirnya saya ikutin, Bu. Sampai detail. Saya tuh belajar Montessori dari 2005 sampai sekarang, saya belum berhenti. Sampai akhirnya saya tuh buat di Telegram itu labs Montessori itu sama anak-anak saya gitu, karena anak saya pun juga akhirnya itu senang dengan buku-buku Montessori yang dituliskan oleh beliau. Kemudian aparatus itu satu persatu kita istilahnya itu kita peritilin ya, kita detailing gitu, apa sih ini gunanya gitu. Kemudian ternyata itu ada relate-nya sama buku-buku besar ilmu pengetahuan. Jadi benar-benar kalau kita udah senang belajar, itu bermontessori itu akan sangat menyenangkan. Kemudian peaceful world in diversity. Maksudnya adalah metode Montessori ini bisa dipakai oleh
semua tadi ya aku bilang ya semua anak ya, mau ABK, mau yang normal atau mau genius gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa dipakai oleh semua orang di dunia gitu. Jadi tidak memandang identitas, tidak memandang sebuah ras atau ekonomi. Jadi sebenarnya sih on budget. Kalau misalnya kita itu apa itu namanya, memang sungguh-sungguh ingin belajar Montessori. Jadi istilah kata itu apa ya? Istilah kata itu dengan bermontessori ini saya akhirnya belajar juga sama anak-anak gitu ya. Jadi kemudian yang kedua adalah anak itu unik Bu gitu ya. Biasa ya. Kalau kita kan sukanya agak heboh kalau misalnya anak kita itu beda sama anak orang lain. Padahal kalau di Montessori itu every child is unique. Even me, I'm very unique. You are very unique. Nah, di situ tuh kita mempertahankan keunikan kita sendiri untuk mencapai maksimal. Walaupun misalnya standar TK, SD, SMP, SMA itu kita disamakan. Tapi maaf deh, coba kalau kita mau cari kerja, pasti kita akan dicari spesialnya. Nah, ini dicari spesialnya itu dari kecil. Jadi istilah kata itu aku lihat ledakan keunikan anak-anak dari ketiga anak aku ini tuh luar biasa yang mana I've never seen before. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke apa ya? Aku nggak banyak tekanan-tekanan standar-standar dari luar gitu loh. Karena memang di Montessori itu tidak memperbolehkan menyamakan anak satu dengan lainnya. Kemudian yang terakhir mungkin ya yang nggak terakhir, mungkin ada salah satu yang di Montessori itu nggak ada competition each others kayak gitu. Jadi kita itu nggak compete sama orang lain, tapi kita compete ourselves kayak gitu. Kalau sama orang lain kita tuh collaboration, caring. Kan kalau di Montessori itu kan mixed age. Jadi 0 sampai 3, 3 sampai 6 itu dicampur, 6 sampai 9 itu dicampur, 9 sampai 12 itu dicampur agar apa? Agar di dalam sosial anak-anak ini dia ready to socialize, bukan hanya satu umur aja, tapi dia bisa punya teman seorang bayi, dia bisa punya teman seusia dia, atau dia bisa berteman dengan kakek-kakek atau nenek-nenek. Jadi lebih real life lah kalau menurut saya. Demikian saya memilih metode Montessori ini untuk anak-anak saya. Masya Allah, aduh luar biasa banget ya Miss Mini ya. Dan aku sepakat banget sama Miss Mini bahwa memang setiap orang itu unik, setiap anak itu unik. Dan seenggaknya mungkin memang benar ya Miss, kita tidak membedakan antara anak satu dengan anak yang lain dan sebagainya. Dan pun bagus banget karena metode ini mengembangkan kita sampai tahu gimana anak-anak itu sampai tumbuh ya Miss ya, pertumbuhan dia, pengembangan diri mereka tanpa membanding-bandingkan perkembangan atau kemampuan tiap anak gitu dengan anak satu yang lainnya. Nah, tadi kan udah dijelaskan banyak ya Miss ya tentang apa itu Montessori, bagaimana belajar Montessori. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih Miss, bagaimana tentang karakter khusus dari media Montessori ini dibandingkan dengan media yang lainnya? Silakan Miss Mini. Oke, jadi kalau dibilang media ya, jadi Montessori itu kenapa sih banyak media gitu ya? Bahkan kalau di Montessori itu semuanya itu konkret. Jadi kalau misalnya kita mau belajar tentang negara-negara itu ada konkret globalnya. Kalau kita misalnya pengen anak kecil kan misalnya pengen belajar pakai baju lah kayak gitu, misalnya pakai settingan. Itu sama Maria Montessori itu dibuatkan juga aparatusnya kayak gitu agar itu memang menjadi latihan kayak gitu. Kalau misalnya dia itu misalnya mau belajar aljabar pun Bu itu ada aparatusnya. Jadi semua itu udah didesain oleh beliau itu dengan sangat teliti. Kemudian beliau juga mengajak teman-temannya para ilmuwan pada zaman dahulu itu untuk membantu dia gitu. Kemudian sebelum itu istilah kata bisa sampai kita sekarang sama beliau dikasih ke anak, kemudian observasi. Mungkin semua di sini orang-orang tahu ya tentang Pink Tower gitu ya. Pink Tower itu yang 10 yang balok itu ditumpuk-tumpuk gitu. Apa sih bedanya Pink Tower dengan balok-balok yang misalnya biasa, misalnya yang bukan dari Montessori kayak gitu. Nah, kalau misalnya Pink Tower itu beliau buatnya itu 1 sampai 10 dengan ukuran 1 kubik sampai 10 1 sentimeter kubik sampai 10 gitu ya. Itu tuh gunanya itu untuk apa gitu ya? Itu bukan hanya
untuk eye and hand coordination aja gitu ya, tapi itu juga bisa ngajarin anak ngitung. Ya, jadi itu adalah dasar dari matematika. Kan anak bisa ngitung 1, 2 sampai 10. Kemudian yang kecil-kecilnya itu memang sesuai dengan ukuran tukang kayu kalau misalnya kita ke tukang kayu. Kemudian warnanya pink karena anak-anak itu suka warna pink walaupun tuh laki-laki ya Bu ya. Jadi anak kecil terutama di bawah 5 tahun, dia suka pink itu bukan berarti dia perempuan, bukan gitu ya. Tapi pink itu kan hangat gitu ya. Jadi di sini Montessori pun memakai warna-warna pun itu sesuai dengan psikologi anak sendiri. Seperti red rod. Red rod itu yang tongkat yang panjang merah itu kan ya. Siapa sih anak kecil yang nggak suka namanya tongkat ya, sapu aja sampai digini-giniin. Nah, Montessori melihat di sini, oh anak-anak itu suka tongkat. Nah, karena anak itu suka namanya tongkat, akhirnya dia itu mendesain namanya red rod atau long rod ya, yang warnanya merah, yang merah itu disukai para anak, yang ukurannya itu yang paling pendek itu 10 cm atau 1 desimeter, yang paling panjang itu 100 gitu ya. Yang mana yang kalau misalnya 10 itu pas banget pendek untuk anak-anak. Kemudian kalau yang untuk 1 meter itu anak-anak itu udah wow banget gitu loh. Tapi di sini Montessori bisa memasukkan konsep pendek dan panjang. Kemudian beliau juga bisa memasukkan konsep bagaimana anak itu misalnya mengatur dari rod 1 sampai rod 10 itu secara matematika. Dan kemudian red rod itu juga bisa menstimulus mata anak untuk media panjang. Jadi untuk alat ini sampai bisa membuat para orang dewasa kalau misalnya gunting-guntingnya suka belok-belok kan ya. Ibu kalau sering pakai ini kayak gitu ya, itu guntingnya bisa lurus Bu, karena itu memang kayak terapi jatuhnya. Jadi sampai kenapa saya kalau saya itu udah admire ya, admire dengan alat-alat Montessori itu karena semuanya itu berguna untuk anak kecil, kemudian kita sebagai orang dewasa sampai orang tua itu ada Montessori for elder people itu sampai ada Bu gitu. Keren banget ya Miss ya, bahwa metode ini ya Miss ya, aduh ini ayah bunda pasti bakal kepo banget nih untuk mempelajari ya, kalau buat teman-teman ataupun para moms dan ibu yang mau mendidik anaknya dengan pengembangan diri di metode Montessori ini ya Miss ya. Nah, jadi mau ngingetin lagi buat ibu, moms, bunda, dan ayah serta teman-teman dari Yudika, kalian bisa banget menanyakan pertanyaan seputar kegiatan Montessori ini. Nanti bakal Yofi bacakan untuk pertanyaannya pada saat Q&A di akhir acara. Oke. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya ini tentang metode-metodenya dan karakter-karakternya yang banyak sekali. Bahkan tadi sampai gunting aja kan jadi lurus nih, kayak gitu. Nah, pertanyaan lagi nih, Miss. Nah, apa saja sih Miss kegiatan Montessori yang bisa kita lakukan di rumah? Silakan Miss ini. Oke, jadi yang kegiatan di rumah tadi ya, yang pertama kali itu, jadi ternyata Montessori itu kalau misalnya Ibu lihat dari area-area, kan itu areanya untuk, jadi Montessori sebenarnya itu dari lahir sampai 12 tahun untuk sekolahnya gitu kan ya. Walaupun beberapa extension itu ada sampai SMA seperti itu. Jadi kalau 0 sampai 3 tahun, anak ibu ketika 0 sampai 3 tahun itu istilah kata itu pengasuhan khusus secara Montessori itu ada pendekatannya ya. Yang pertama adalah buatlah bayi itu bebas bergerak, kemudian di situ bersih. Kemudian kalau misalnya ibu punya tempat tidurnya jangan tinggi kayak gitu, tapi lebih pendek kayak gitu. Kemudian di situ anak itu bebas gerak, dia bisa merangkak. Kemudian kalau misalnya dalam Montessori itu sampai dia mau jalan aja itu kayak dikasih kayak di toko-toko itu loh Bu, sehingga dia bisa jalan. Kemudian misalnya anaknya itu lagi suka ngeluarin barang gitu kan ya, itu di Montessori ada namanya kotak-kotaknya. Jadi istilah kata itu dari kecil anak itu sudah diberi kayak lemari sendiri seukuran dia, kemudian jangan lupa meja kursi seukuran anak, sehingga anak ini dari kecil sudah bisa belajar manner gitu, ketika dia harus duduk di kursi dan makan sendiri. Nah kalau untuk parenting itu kan susah banget ya,
Kenapa sih kalau apa tuh namanya ngajarin anak makan itu susah banget sih Miss gitu ya. Kadang-kadang harus pakai gadget, benar nggak? Kadang-kadang mesti lari-lari kayak gitu ya. Itu karena apa? Karena di rumahnya dia nggak punya kursi kayak gitu. Sama meja gitu ya. Gimana dia mau duduk? Nggak bisa anak kecil itu lesehan kayak kita gitu kan ya. Akhirnya biarkan anak itu makan sendiri. Karena apa? Karena ketika dia bisa nyendok dan sebagainya itu akan membantu dia untuk untuk apa menulis kayak gitu. Jadi kalau anak belum bisa nyendok, saya pastikan dia susah nulisnya. Karena kan kalau menulis itu kan banyak banget ya syaraf-syaraf yang harus terutama itu menulis. Kemudian ajarkan anak itu untuk care of self-nya gitu. Ajarin dia menyisir ya. Jadi kalau di rumah itu berikan namanya pasang kaca yang agak besar gitu di ruang tengah ya. Selain itu anak-anak itu juga senang sekali lihat dirinya gitu. Coba deh lihat anak kecil. Itu kalau dikasih kaca pasti dia seneng kan gitu. Ibunya aja seneng. Dia muter-muter ya. Itu kalau di rumah itu bisa ibu kasih seperti itu, terus ibu kasih bajunya yang bisa dipakai ya, apalagi terutama anak-anak itu kan suka banget ya namanya pakai sepatu ya atau sendal. Ada kan masa-masa gitu ketika anak kita itu suka banget pakai sendal, sepatu kita pun. Nah, itu malah kita fasilitasi di situ. Malah dia itu bisa bergaya-gaya, berganti-ganti, kasih topi. Karena itu termasuk salah satu kegiatan Montessori yang mana dia itu suka dress up. Daripada misalnya ibu ketika anak itu mau pakai baju cepet-cepet pakein. Padahal masa-masa pengen mandiri itu akan berhenti di usia 6 tahun, Bu. Nanti kalau di 6 tahun itu kesempatan itu nggak dikasih, di 6 tahun ke atas dia pasti kemandiriannya itu pasti dia minta tolong sama kita. Kemudian selain itu adalah cuci tangan. Nah, cuci tangan itu ibu harus sediain dia tuh bisa cuci tangan sendiri. Jadi wastafel itu kalau misalnya nggak pendek ya, kalau kita di sekolah Montessori itu wastafel itu pendek segede anak kayak gitu ya. Itu kalau dia misalnya cuci tangan, dia cuci tangan sendiri. Kita ajarin aja, gini loh nak, cuci tangannya, putar itunya, apa tuh namanya, tabnya, ambil itunya itu. Jadi semuanya itu kita itu selalu ketika anak itu pengen mengambil sesuatu yang kita anggap itu dewasa, seperti piring, seperti air, kita selalu fasilitasi dia. Kemudian kita bilang, gini loh nak caranya. Jadi anak-anak itu lahir itu sebenarnya dia mandiri banget Bu, kayak gitu. Dia pengen mandiri semua. Nah kita sebagai ibu ya itu kita harus siap menjadi first guide. Ibu tahu namanya first guide. First guide itu adalah kita kalau ikut touring ya, guide itu ramah banget kayak gitu. Nggak ada guide yang marah-marahin sama pengunjung kayak gitu. Yang ada pengunjungnya kabur. Sama anak-anak yang lahir di dunia ini seperti dia itu adalah seperti pengunjung awal di bumi. Maka dari itu kita sebagai orang tua itu harus benar-benar jadi first guide for them kayak gitu. Di situ kita ajarin dia bahasa. Ini loh nak caranya. Nanti lama-lama anaknya itu udah pinter banget tutorial karena dari kecil diajarin tutorial sama ibunya. Sama kayak mau mandi juga, kalau mandi anak jangan cuma gosok biur doang gitu. Nah ini air, ini keran, ini sabun, gini loh caranya. Jadi mandi apapun tuh menyenangkan kayak gitu karena karena anak itu kita kasih bahasa lisan yang ibu tadi saya udah sebutkan kalau anak-anak itu membutuhkan bahasa lisan. Jadi nggak cuma kusuk terus mukanya kan para ibu-ibu kan suka ini ya. Capek, kemudian sehingga anak itu sama ibunya juga dikit-dikit cranky, tantrum gitu ya. Karena apa? Karena sebenarnya dia ngelihat mukanya ibunya tuh tantrum juga. Jadi aku sangat menikmati banget waktu anak-anak tuh masih kecil gitu ya. Jadi dulu waktu di bawah 6 tahun aku jarang marah-marah gitu ya. Karena apa? Karena mereka memang lagi butuh aku banget. Nah sekarang ketika anak-anak udah gede itu aku agak dicuekin karena mereka udah mandiri kayak gitu. Itu pas awal-awal. Jangan lupa anak-anak itu suka tanaman ya. Nah, itu suka tanaman. Nah, kalau bisa di rumah itu ada small garden walaupun cuma plannya tuh cuma 5. Karena anak-anak tuh suka banget namanya dia nyiram-nyiram kayak gitu. Atau ajarkan dia cuci.
ya, cuci sepatu, cuci sepeda, pokoknya apapun apa dia yang anak inginkan itu ibu kasih selain gadget dan on TV. Itu istilah kata itu bisa mengalihkan dunia mereka. Terus misalnya gini, anaknya pengen jalan-jalan, ya udah jalan-jalan kita. Anaknya pengen main bola, ya udah. Anaknya pengen main air, ya udah temenin main air. Jadi kayak gitu. Karena anak-anak ini ya sebenarnya nggak ada dia keinginan yang minta mobil, nggak ada. Atau dia pengen apapun, ya, kecuali kita mengenalkannya. Jadi kalau misalnya anak-anak sendiri tidak pernah dikasih gadget sama kita, ya dia nggak pernah minta gitu. Nah ini adalah sebuah komitmen ya antara kita dan pasangan dan orang-orang di sekelilingnya, itu yang susah, yang kadang saya juga gagal. Cuman kalau misalnya kita sudah hati-hati banget ya, dari kita beda ya, jaga sama loss itu beda banget. Jadi kalau misalnya kita jaga itu, walaupun anak kita agak belok, itu dilempengin lagi itu lebih mudah. Seperti itu. Jadi kegiatan di rumah itu sebenarnya udah Montessori, karena Montessori mengambilnya dari apa yang disenangnya anak. Seperti itu, Bu. Masya Allah. Jadi banyak banget berarti misalnya kegiatan Montessori yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di Yofi. Jadi ada dari Riri.belajar nih, Miss. Jadi izin bertanya, Miss, hal dasar yang harus dimiliki orang tua dalam mengenalkan kegiatan Montessori kepada anak itu apa ya? Dan apa pola asuh seperti yang sesuai dengan sistem Montessori itu seperti apa? Silakan Miss Mimi. Oh ya, modalnya itu kita nerima anak apa adanya, ya. Dari sifat baiknya, dari sifat buruknya. Dan kita memandang anak ini adalah pribadi yang utuh. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang jelek, kita jangan kaitkan dengan pasangan. Ih, kayaknya kayak kamu deh, atau kayak siapa gitu. Enggak. Jadi anak-anak kita itu adalah apa ya, manusia yang sebenarnya dia itu punya dirinya sendiri, nggak mirip siapa-siapa kayak gitu. Itu kalau aku boleh jujur kayak gitu ya. Karena ketika aku menjaga diri ya, jadi akhirnya pun saya sebagai orang tua yang dulu saya suka main gitu ya, saya suka hal-hal yang kalau dia lihat anak kecil nggak pantas gitu, akhirnya saya tobat lah kayak gitu. Jadi istilahnya itu saya menjaimkan diri di depan anak-anak kayak gitu. Saya juga colek pasangan, mesti jaga akhlak lah di depan anak. Itu adalah salah satu suri teladan yang bisa dikenalkan oleh anak kita gitu ya. Dan kemudian yang kedua itu ya saya bilang anak ibu itu berbeda dengan anak yang lainnya. Walaupun anak ibu 5-5-nya beda. Jadi jangan pernah kok sama kayak kok beda sama kakaknya, atau kadang-kadang ibu-ibu tuh suka gini, dia mah begini beda sama kakaknya atau apa. Itu ada sesuatu yang apa ya, yang bisa dirasakan itu sebagai sesuatu yang nggak nyaman dari anak itu. Akhirnya anak itu akan menjauh dari kita, karena anak-anak itu apa ya, dia itu bisa merasakan energi, Bu. Jadi kadang ada ya anak kecil melihat kita itu takut, itu mungkin ada apa ya, sudon-sudon yang di dalam diri gitu ya, atau negative thinking buat anak itu. Karena kan kita anak kecil itu kan mudah dibully ya, Bu ya, bahkan oleh orang tuanya sendiri itu mudah dibully. Nah itu ketika kita ngebully anak itu, walaupun dalam hati anak itu udah mundur aja, Bu, setapak kayak gitu ya. Tapi kalau kita misalnya udah nerima anak, kemudian kita memang pengen jadi first guide-nya tadi gitu, apapun yang kita katakan kepada anak dari pandangan mata itu udah menenangkan, karena memang anak-anak ini bisa merasakan energi-energi yang kita punya. Kemudian tadi yang kedua apa, Ibu? Bisa di pola asuh seperti apa yang sesuai dengan sistem Montessori? Oh, pola asuhnya. Jadi di Montessori itu ya dari usia 3-6 tahun terutama ya kayak gitu. Itu pertama kali ajarkan anak itu tanggung jawab. Tanggung jawab anak kecil apa sih? Tanggung jawab anak kecil itu paling kalau dia main, ibu ajarkan dia untuk apa tuh namanya, untuk beres-beres itu. Kemudian ajarkan dia itu apa ya, sopan santun ya. Jadi mengajarkan sopan santun itu dari rumah dan dari kecil, dari usia 3 tahun.
ngajarin sopan santunnya gimana, Miss? Cara yang paling mudah itu dengan cara kita sendiri. Kalau kita sopan dan kita santun, maka anak itu gampang banget meniru. Dan kadang-kadang kita ini pengen anak kita itu sopan santun, tapi dia tiap hari lihat kita nggak sopan dan nggak santun. Bagaimana cara dia akan meniru? Karena anak-anak ini tidak mendengarkan kata-kata kita, tidak. Mereka telinganya belum begitu ini, dia cuma melihat aja. Jadi kayak monkey see monkey do itu benar-benar banget buat anak-anak. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian ajarkan dia itu care. Care itu apa? Jadi kalau dalam Montessori itu, ketika kita beli mainan atau apapun, itu bukan untuk dibuang. Jadi aku lihat banyak ya, parents itu gampang banget beli mainan, terus mainannya itu setelah beli itu cuma ditelantarkan begitu aja kayak gitu. Nah, itu ajarkan dia ketika dia beli mainan itu, ajarkan dia menempatkannya di sebuah tempat yang khusus. Nah, kalau dalam Montessori itu dikasih rak-rak kayak gitu. Ataupun kita kalau misalnya kita hobi beli mainan, buatlah itu sistem pergudangan mainan. Sehingga apapun yang kita beli itu anak-anak tuh lihat, oh barangnya ada di situ, tempatkan di situ. Walaupun anak-anak itu biasa ya Bu, masih suka lupa ya. Kan dia gampang ke distract, kadang habis main ditinggalin. Ya udah kita ajarin rapiin. Yakin kalau kita nggak clumsy, anak itu cepet banget. Itu jadi pola asuhnya ya. Jadi yang pertama itu adalah tadi tanggung jawab. Yang kedua itu adalah care ya of environment ya. Yang ketiga itu care of self. Jadi ajarkan anak-anak itu untuk pola asuhnya itu menghargai dirinya. Seperti ibu memberikan dia makanan sehat ya, kemudian mengedukasinya edukasi anak ibu dengan makanan sehat itu udah termasuk pola asuh yang bagus kayak gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita harapkan dan apa yang kita kerjakan itu contrary banget, gimana bisa kayak gitu. Jadi kalau di Montessori itu memang holistik ya. Jadi semuanya itu harus dimulai dari kualitas pribadi seorang ayah dan ibu. Kalau kualitasnya itu udah bagus, maka anak akan gampang sekali untuk follow kayak gitu, Bu. Waduh, luar biasa sekali ya. Semoga menjawab ya untuk pertanyaan dari Ri dan belajar. Nah, ini ada pertanyaan lagi masuk nih, Miss. Nah, bagaimana sih, Miss, tips mengurangi gadget untuk anak-anak di rumah? Silakan ke sini. Oke. Kalau bisa 0 sampai 4 tahun itu clear kalau bisa. Jadi memang sama sekali nggak kita kasih gitu ya. Terus dikasih apa? Ya gitu, kalau memang ibu pengen serius bermontessori, ibu harus ikut trainingnya, seperti itu. Kemudian ibu aplikasikan, kemudian ibu masuk ke sebuah komunitas, pasti banyak sharing gitu. Tapi kalau saya sendiri kan anak saya udah 12 tahun ya, saya kenalkan dia gadget itu malah lebih ke kayak gini nih. Kan anak saya memang nggak saya kasih gadget ya, bahkan sampai usia 4 tahun tuh clear, jadi benar-benar clear gitu ya. Itu saya ganti dengan ya gitu kebersamaan. Jadi memang anak itu harus ada yang jaga kayak gitu. Nah, yang jaga itu harus mengerti tentang perkembangan anak gitu ya. Istilah kata kalau kita lihat dari standar Montessori, dia seorang profesor kayak gitu. Jadi karena apa? Karena anak manusia ini sangat berharga. Kalau misalnya anak-anak ini tidak dijaga dengan baik, maka lingkungan yang akan membentuknya. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian tadi itu agar dia tidak gadget itu, anak-anak itu sebenarnya suka alam. Bener gak sih? Lihat kucing senang ya, main air senang kayak gitu. Kemudian jalan-jalan, naik motor, naik mobil, ya nggak sih? Cuma gitu-gitu doang sebenarnya dia itu sukanya gitu ya. Cuman karena kalau aku lihat sekarang itu, kenapa orang tua tuh lebih suka ngasih gadget kepada anak? Karena sambi gitu. Jadi sebenarnya gadget itu membantu orang tua untuk nyambi sebenarnya gitu. Nah,
Cuman gadget ini, tapi kan bagus Miss, gadget ini kan ada apa namanya, ada edukasinya kayak gitu, bahkan ada nyanyian dan sebagainya. Tapi jangan terlalu early, saya bilang gitu. Kalau misalnya dikasih pun, ibu harus di sampingnya dan itu ada jamnya gitu loh. Jadi tetap, jadi kayak kita itu kayak guide-nya. Selalu ingat, walaupun anak kita itu bergadget, itu kita selalu kasih guide ya. Oh, jadi kalau saya sampai gini, hari ini kalau misalnya kita mau nonton gadget nih atau YouTube atau link yang misalnya udah kita pilihin gitu ya, kan hari ini ibu akan apa itu namanya, kasih kamu link tentang namanya ini ya. Kemudian ini membahas tentang ini. Jadi dikasih tahu dulu gitu. Jadi nggak langsung dikasih terus kita pergi gitu, enggak gitu. Tapi kita benar-benar yang ini kemudian ditungguin Bu gadgetnya itu. Kita tungguin, kalau udah selesai ya udah kita selesai ya, kita itu paling untuk beberapa agar anak kita itu istilahnya nggak kudet banget gitu ya, masa anak sekarang dikasih gadget gitu ya. Tapi ada hal-hal yang misalnya kita bisa kasih agar anak itu nggak sendirian kayak gitu, karena anak-anak itu kalau udah sendirian ya udah bisa aja ibu kasih ini nanti ngeklik yang lain dan sebagainya. Akhirnya sebenarnya lebih kita tuh sebenarnya kayak tadi kita kasih gadget itu karena disambi itu. Nah makanya jangan sampai nyambinya itu pakai gadget itu. Jadi kalau pakai gadget harus ditemani kayak gitu aja sih. Aduh keren banget nih ya penjelasan dari Miss Nini, luar biasa banget. Kita banyak banget udah dapat insight tentang kegiatan Montessori ini nih dari Miss Nini. Oh ya, aku mau ngingetin buat sobat, teman-teman, kakak-kakak, serta ayah, ibunda, dan juga yang nonton live di Instagram serta live di YouTube-nya Haibuka pada malam hari ini, kalian bisa banget untuk menstorykan kegiatan semenarik mungkin dengan caption semenarik mungkin untuk mendapatkan free hampers dari sponsor kita yaitu Wardah Kosmetik dan voucher dari Wardah Kosmetik. Untuk pengumumannya akan diumumkan di Instagram @haibuka dan @hayupitaofficial. Jangan lupa juga untuk kegiatan story-nya malam ini ditunggu buat teman-teman bisa banget tag di Instagram-nya @haibuka dan @hayupitaofficial. Nah, karena sudah hampir 1 jam ya, kita sudah berdiskusi dari sini ya tentang seru banget nih kegiatan Montessori di rumah untuk mengurangi penggunaan gadget ini. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ini cukupkan untuk pertanyaannya. Jadi buat teman-teman jangan lupa juga untuk follow Instagram-nya Haibuka dan pantengin kegiatan seminar-seminar yang sangat mengedukasi untuk teman-teman di rumah, ayah, ibu, moms, dan bunda. Nah, aku ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Nini, sehat selalu. Terima kasih banyak atas ilmunya dan waktunya sudah mau menjadi narasumber di kegiatan Haibuka pada malam ini. Terima kasih banyak Miss Nini. Sama-sama. Sehat selalu ya Miss Nini ya. Iya. Oke, ucapkan terima kasih juga kepada para sponsor kita yaitu Wardah Beauty Kosmetik, dan juga kita dan Haibuka. Aku Yovita pamit undur diri. Jangan lupa terus pantengin story dari Haibuka karena kita bakal banyak kegiatan yang menarik sekali dan banyak banget kegiatan seminar kesehatan yang bakal memberikan banyak edukasi. Aku Yovita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Gak bisa lepas dari gadget? Pasti. Blue light dari gadget bikin mukamu kusam loh. Inovasi baru Wardah Lightening Series. Micellar Gentle Wash, membersihkan tanpa rasa kesan. Day Cream, melindungi dari blue light dan sinar matahari. Night Cream, cerah optimal, sehat terlindungi. Let's play. Wajah cerah melindungi dengan yang halal, itu pasti. Wardah Lightening Series, feel the light.